Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan, masih bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah, pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita surah Al-An'am ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun. Shadaqallahu azim. Ayat ko masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan orang yang paling aniaya itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Orang yang zalim tidak akan pernah menang secara hakikat. Mungkin yang mengecehnya menang, bisa mengalahkan orang lain, sebenarnya ini adalah mengalahkan dirinya sendiri. Di ayat 22 Allah berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Ingatlah, pada suatu hari nanti, nahsyuruhum jami'a, kami akan kumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Jadi kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, suatu tempat di mana situasinya sangat panas, angin matahari, dake do kapal manggalaga apa. Dikumpulkan mereka semuanya, kemudian dikatakan, summa naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami berkata bagi mereka yang mempersekutukan Allah. Artinya orang nan maaduan adololan na lain Tuhan manuan mantiguan atau ampe segala macamnya. Ditanyaan, aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun. Kalau kumpulan saya doa, kamanya kami tak tolong lain. Amanya syuraka kamu, berhala kamu yang kamu persekutukan Allah, yang dulu yang kamu dakwahkan, yang kamu serukan. Ditanya oleh manyo yang dianggap yang memberikan pertolongan Tuhan berhala itu. Akulah nan akan terjadi nanti. Bersyukur awak umat Islam diajarkan awak dengan agama awak adu pedoman. Diajarkan awak tentang rukun iman. Mengaji awak tentang tauhid. Mengaji awak tentang sifat-sifat Allah. Kalau di dalam kitab tauhid itu, ada di dalam kitab Dasuki, kita kok sebagai orang yang beriman bukanlah persoalan mencari kebenaran. Mengaji awak bukan mencari kebenaran,
Awak mengaji awak itu membenarkan. Kan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa a'malu bil arkan. Wa membenarkan dengan hati awak. Baca membenarkannya lah ada panduan-panduan, ada pedoman-pedoman. Berbeda aja orang filsafat, kan ada filosof tuh. Ahli filsafat tuh inyo baraja untuk mencari kebenaran kecil. Inyo mencari-cari dengan totalitas, inyo bongkar-bongkar kasadele rasional masuk akal, li segala macamnya itu nan orang filsafat. Berbeda aja awak diajar dengan tauhid awak. Di dalam kitab tauhid itu disebutkan tentang instrumen atau alat awak kemudian tahu dengan kebenaran itu. Pertamanya ada namanya hukum akli, hukum akal. Akal ko Allah lo dawa kalau awak pai kemana mai PK Jakarta atau PK Mahkamah tentu ada alatnya untuk mengantarkan awak bisa sampai ke situ, menemukan daerah dodoe, ada peta, ada Google Map, ada kompas, ada alatnya. Di dalam Islam itu awak mengaji ada 3 kedudukan yang harus paham. Pertama ada hukum akal, akli, ada hukum syariat, dan ada hukum adat. Hukum adat. Kalau orang filsafat itu sebenarnya dia kan KCM menemukan mencari kebenaran itu, lalu kemudian dia uji, kemudian masuk akal atau tidak, rasional atau tidak. Padahal ini itu hanya berada pada posisi hukum adat, adat kebiasaan. Contohnya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, kan ada Nabi Ibrahim nyocalia matahari. Apakah Nabi Ibrahim itunya mencari kebenaran, mencari Tuhan? Tidak, tapi nya mengajarkan kawak tentang ba'a sebenarnya, tentang posisi matahari itu tadi. Matahari dicalia de Nabi Ibrahim, kemudian diberikan semacam kesimpulan, tak katul orang filsafat tu. Kalau dicalia matahari, yo siang tarang deh. Lalu kemudian kalau malam balik, hilang. Disimpulkan oleh Nabi Ibrahim, mustahillah bagi Tuhan itu nyo bisa lenyap, bisa hilang, bisa berubah. Lalu kemudian diceliak lo kalangi celai malam, ada bulan gadang, tarang deh. Lika salam mua bulan tu, tidak. Berarti nan bulan itu sendiri bukan Tuhan. Dalam hukum akal mustahil Tuhan itu hilang. Mustahil Tuhan itu lenyap. Mustahil berubah-ubah, bertukar-tukar. Berarti bulan adalah makhluk. Alai, diceliak lo malam celai, banyak bintang. Ikonan banyak gogo. Ternyata pagi hilang bintang-bintang. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang posisi matahari, bintang, bulan itu adalah makhluk.
Berarti kalau nyo makhluk, boleh nyo ada dan boleh tidak ada. Maka di dalam hukum akli, di dalam kajian tauhid, ada namanya wajib, ada mustahil, dan ada jaiz. Aturan wajib menurut hukum akal. Kalau tentang hak Tuhan, kalau tentang inyo mendudukan tentang Tuhan itu tadi. Inyo kalau non hukum kan menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Kaitan hukum akli ada wajib, ada mustahil, dan ada jaiz. Inyo nak boleh tak bisa-bisa kok. Nak boleh tak bisa-bisa. Terkait dengan makhluk, terkait dengan matahari, bintang, bulan, berarti inyo adalah makhluk. Dalam hukum akli, inyo adalah jaiz. Boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh dia donde Tuhan dan boleh tidak dia donde Tuhan. Karena yang Tuhan itu, Allah itu, di dalam hukum akli wajib adanya dan mustahil tidak adanya. Adanya itu di dalam teori, wajib di dalam hukum akli adalah ma la yatasawwaru fil akli adamu. Tidak terupa tiadanya. Berarti Allah itu adanya indah ba'awal, indah ba'kesudahan. Adonya Allah Ta'ala itu dengan adonya alam semesta menjadi dalil pembuktian adanya Allah. Kalau adanya manusia, awak manusia, awak dulu lah ado juga. Dari indah ado, kemudian ado, sesudah ado, indah ado, berarti berubah-ubah, batuka-tuka. Dari indah ado menjadi ado, dari indah ado menjadi indah ado. Allah, adanya Allah bukan dari tidak ada, tetapi adanya Allah selama-lamanya mustahillah baginya Allah indah ado. Kalau dari tidak ado, kemudian ado. Nah, nanti di padang mahsyar, orang yang mempersekutukan Allah, mempersyarikatkan Allah, nah itu kemudian dipanggil, "Manyo Tuhan engkau tuh, syuraka engkau tuh, terpekong engkau tuh, yang engkau sebut Tuhan-Tuhan yang lain." Padahal Tuhan itu yang sembah syarikatnya itu, syurakanya itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Itu mah ketika Nabi Ibrahim disidang oleh Namrus. Dia disidang Nabi Ibrahim dan Namrus. Ketika Namrus kembali dari perburuan, ada cie tampe berada Tuhan-Tuhannya, berhala-berhala itu tadi inyo sarang berburu di kongkang-kongkangnya dari Nabi Ibrahim, pacah saja di toko saja hancur, ditinggalnya cie nanggadang, digantungnya pato di sini. Dicari tahu kita kaji ketika nyoka pai badai, pai ketampe persembahannya tu, dicari Tuhan adalah kongkang-kongkang, Tuhan adalah pacak-pacak, lahan cuan-cuan lah punah-punah. Tapi ya doci, lainnya pakai lo akale, tapi indak jujurnya dengan kesimpulan akal itu. Nabi Ibrahim mengajak supaya dia bisa mengerti tentang baanan Tuhan itu tadi.
Sebenarnya Nabi Ibrahim mengajar tentang kajian tauhid. Kalau engkau sembah, berarti itu adalah makhluk benda dan dibuat di ayah Nabi Ibrahim dan tidak bisa pengapa-ngapa, tidak bisa mengamang-amang punah, bisa hancur dan bisa rabah, bisa patah. Padahal logikanya menurut hukum akal bahwa Tuhan itu mustahil, yang Tuhan itu mustahil untuk punah, mustahil untuk hancur, mustahil untuk rabah-rabah terkongkang-kongkang, mustahil barupo. Kan barupo namanya itu. Dia dipelajari dari sebenarnya menseleksi majak berpikirnya tentang Tuhan syuraka nanya sembah sendiri, lajaleh tidak punya kudrat, tidak punya daya, tidak bisa mengamangan. Semuanya itu makhluk. Kalau yang Allah, sifat Allah, untuk mengenali sifat Allah, bahwa pelajari sifat itu, sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Belajar tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, esanya Allah, tidak ada berserikat. Kalau dicari dari sifat Allah, kudrat. Sementaranya menyembah patuang naleh dihancurkan tadi. Tagaknya patuang itu tadi tidak pandai lagi. Menyusun diri aja tidak pandai lagi. Abalai. Itu nanti kumpulan dari Allah Ta'ala disampaikan bagi kaum musyrikin itu, manyo syuraka kamu, patuang-patuang kamu, nambah sembah tu manyo lika menolong jangka di akhirat di dunia aja jangka menolong nalai diri aja tidak tertolong jadi mustahil secara hukum akal, mustahil berhala itu Tuhan. Banyak tidak punya kudrat, tidak punya iradat, tidak punya sama, basar, kalam, ilmu. Lah, kalau ada rupuwe, kalau matuawa, ada mencari dia ada matuawa ketika masih ada orang awak. Ketika lah ada orang awak leba, matu pun tadi bisa melihat ada orang mati itu mencari nampak ketika nyala mati dia bisa mengecek kalau ada orang mati mengecek je lah berarti lari sedih hanya mengecek. Dia mati kemudian dia dibimbo jawa. Disapu ya duduk lah ni je. Sudah duduk dekat. Jadi maknanya dijelaskan bahwa pada suatu hari nanti semua manusia, jin, semuanya dikumpulkan akan dikonfirmasi terkait dengan perilaku dan karajonya. Itu nang kaitannya dengan hukum akli. Kalau nang hukum syariat ayolah nang hukum syariat hukum syariat itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum syariat berbeda dengan hukum akal. Berbeda lo dengan hukum adat. Kalau nan hukum adat contohnya kalau makan kenyang ada ya tenang
Kalau makan kanyang waktu itu ada deh tekan. Biasa tekan. Alai, kalau wak bakarajo dapat putih. Barazaki wak itu ada deh. Tapi mendudukan terkait dengan awak kayo atau miskin dalam hukum akal. Dalam hukum akal kan ada tadi wajib, mustahil, jais. Boleh-boleh saja. Bisa nyurang nan rajin na bakarajo indak jonyo kayo dong. Itu boleh-boleh saja mau bakarajo nyo, kemudian boleh saja nyo kayo, boleh saja nyo indak. Jais hukumnya. Boleh adanya, boleh tiadanya. Tapi kalau secara wadai, secara umumnya, secara lahiriah, akan mau kece orang Minang nak kayo rajin mencari, ya tidak? Nak kayo waktu rajin bersawur, kan itu ada lazimnya tekan. Tapi dalam konteks hukum akalnya, kuasa mula awal tuang tinggi bana karajolah anu panas anu ye. Itu namanya hukum akal. Ketetapannya boleh kayu, boleh tidak kayu. Nyo alam kota kata pula boleh ado, boleh tidak ado. Itu mendudukannya mengkonyo ado hukum akli dan ado hukum syariat. Kalau hukum syariat atau kalau wak solat dapat wak pahala. Kalau wak tinggalkan solat berdosa. Solatnya salat apa? Kalau solat wajib, berlakulah hukum wajib. Dalam hukum syariat, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Di karajuan dapat pahala, ditinggal badoso. Itu hukum syariat. Ada hukum syariat tu ada yang wajib, kemudian ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Kalau yang hukum adat, nan adat adatnya contohnya kalau sipai api membakar, kan tekan. Tapi kalau nang ketetapan Allah dalam hukum akli, contoh kasus pada Nabi Ibrahim, boleh api itu membakar, boleh indah, itu dalam hukum akli. Contohnya Nabi Ibrahim tanya tu api indah membakar. Itu dalam hukum akli, dalam hak Allah Ta'ala. Itu tergantung Allah, mau Allah membakar atau tidak. Tapi hukum secara adat, api itu supaya membakar, air itu supaya membasahi. Jadi balik-balikan dulu di kampung Ambon, almarhum Jinatwan waktu kira-kira. Nyo ganus deh di penggalaknya durang jembaka jo iya aja. Disiram jopi je. Dibakar jo iya loh. Orang bakar kau kan jopi. Kan itu ada Jadi makanya para terpekong berhala itu nanti akan diminta hadirkan kepada orang-orang musyrik. Manyo nang kamu panggaan tuh, dan kamu bangga-banggakan Tuhanmu itu, berhala-berhalamu itu. Artinya adalah aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana mereka yang kamu dakwahkan? Sesungguhnya mereka adalah mempersekutukan Allah. Di ayat sebelumnya bahwa orang yang mempersekutukan Allah termasuk adalah orang yang paling zalim, yang paling teraniaya nanti.
Nah, jadi makanya kita menjaga diri awak supaya dan sampai menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Lanjut. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu. Kemudian tidak ada fitnahnya mereka itu kecuali an qalu, mereka berkata. Apa perkataannya? Wallahi Rabbina, demi Allah, Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Ko kecil nyoleh kuah. Aku agak demi Allah Tuhan kami, tidak ada kami ini musyrik. Lalu di ayat 24-nya Allah berkata menjawab, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Perhatikan wahai Muhammad, bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri dengan menafikan syirik dari mereka. Padahal inyolah mendustakan, inyo mempersekutukan Allah. Kecilnya lo demi Allah Tuhan kami, dak do kami musyrik dah. Padahal wadalla anhum makanu yaftarun, tersesat dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan terhadap Allah dari syuraka, dari syirikat atau syirik. Jadi digambarkan di dalam Al-Quran memang perbuatan-perbuatan manusia ana dikarajokan dari manusia secara syariatnya tidak patuh terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di dalam agama. Sagala suruhnya tinggalkan, sagala larangan nanyo karajuan, dilarang di Allah Ta'ala jangan mempersyirikatkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Justru inyo mempersyirikatkan Allah. Ndak boleh bisa mau total, ndak do bisa rekayasa lain. Inyo akan menerima segala perbuatan mereka akibatnya. Nah, kalau kan lain memantapkan ketika doa iftitah awak baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allah maha besar. Kabira, memang maha besar, amat besar. Wa subhanallahi walhamdulillahi katsira, dan semua pujian bagi Allah amat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah dari pagi dan petang. Ngado maha suci Allah diperserikatkan pakai pagi dan petang. Pokoknya Allah maha suci dari yang sifatnya yang bersifat makhluk. Maka kita sebagai orang yang beriman ba'a membersihkan diri awak dari yang namanya syirik. Maka ketika awak sudah sholat pun selalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya orang ketika tawaf sesudah wukuf di Arafah itu memperbanyak memantapkan itu la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdah esanya Allah, la syarikalah, tidak ada bersyirikat baginya Allah, lahul mulku walahul hamdu, yang memiliki kerajaan, memiliki kuasaan, lahul hamdu, dan memiliki pujian.
Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Itu hak Allah tu. Boleh Allah menghidupkan dan mematikan, atau najais itu tadi. Kalau awak bagi awak manusia, adalah hak awak sebagai makhluk. Sebagai makhluk, adalah yang boleh bagi awak. Makan wajib atau tidak? Wajib makan. Lalu wajib atau tidak? Tidak. Boleh awak lalu, boleh dalam hukum akal yo. Tapi hukum adat tentu lalu awak supaya awak sehat. Kalau secara syariat kan disampaikan dari Nabi, ada dalam Al-Quran, ada ketetapannya, ada dalam hadis. Kok awak beribadat, iyo beribadat. Jangan berlebih-lebihan dulu. Adalah hak tubuh awak. Matu awak betul lo lalu kemudian betul lo makan. Kemudian betul istirahat. Betul lo punya pasangan hidup. Tetapi dalam konteks hukum aklinya, hukum akalnya, itu pilihan awak. Pilihan jais, boleh-boleh saja. Boleh makan, boleh indah. Tapi dalam konteks syariatnya, awak maka boleh awak makan. Makan itu tidak boleh berlebihan. Diperintah makanlah, tapi jangan berlebihan. Makan ku adalah untuk hidup. Tapi hidup bukan semata-mata untuk bukan semata-mata untuk makan. Jadi nanti itu beda awak daripada Jawi dia, daripada kabau tu, daripada kambing. Kalau Jawi, yo makan dia ni. Kabau makan dia ni. Kambing makanan lain itu je ni. Tapi tahu tak dia Jawi dia kabau kau punyanya kata? Tak tahu dia. Kalau orang tak tahu dia mana punya orang disembah, dan punya orang dia makan itu sama je tu. Itulah mana punya orang, mana punya orang tentu dia. Ada yang biaknya lah samu je dia. Mangko digalaknya dia Jawi tu. Kecil Jawi samu je. Samu je, samu wah mah. Jadi mangkonya diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Unzur, perhatikanlah wahai Muhammad, kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Hanya menyembah berhala, lalu kemudian dipanggil berhalanya, mana berhala yang kau sembah, mana terpekong, mana syuraka yang kau itu. Tidak boleh. Jadi sama mereka menzolimi diri mereka sendiri, mempersekutukan Allah, sama menzolimi diri mereka sendiri. Karena mustahil bagi Allah itu bersyirikat. Kalau awak ya butuh orang lain, waktu alaiya awak lah langsung tagak seorang ya awak. Tidak, awak memang butuh orang lain. Awak butuh induk awak, butuh ayah awak, butuh kakak awak. Jadi makanya kaitannya kalau apa namanya tu awak manusia tidak punya kekuasaan mutlak. Allah punya kekuasaan mutlak. Kalau Allah punya kekuasaan tak terbatas, dan awak punya keterbatasan. Hidup awak ada ajal lalat tiba ajal awak mati oleh ada masa awak mengalami masa tua dulu awak tagok kini lah lama, dulu menangkok kini lah banyak lupa, dulu awak mencaliak tarang kini lah mulai kamu. Dulu duduk baselo kini duduk dulu awak bisa galak-galak elok, kini lah cukup. Jadi lah banyak yang berubah tu tandanya awak makhluk. Bagi Allah
Tidak ada berubah. Allah itu adanya, tidak ada perubahan. Kalau awak adonya awak yang wujud, ya ada awak, mana ada awak, kau ada awak. Nampak? Dicari nampak dia awak taraso. Tapi adonya awak sebelumnya dari tiado, dari ndak ado. Kemudian setelah awak ado kembali, ndak ado lagi. Awak akan menempuh yang namanya kematian. Akan mati awak. Akan berpulang ke rahmatullah. Jadi tidak bisa awak mengacian diri awak kok kekal dah, awak tidak abadi dah. Awak akan fana. Bagi Allah mustahil, bagi Allah fana. Maka Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda jauh. Bahwa Allah maha kuasa, iyo kuasanya mutlak. Awak punya kuasa lo, iyo, tapi kekuasaan awak terbatas. Kuasa awak berubah. Jangan awak pangkek dan pilihan lamuna di dunia. Ada pangkek pelanggaran presiden tu 10 tahun ya, 2 periode. Ayo suatu okey lah, sudah tu kan lengser je ni mah. Kan akan jadi presiden taruh dah. Borang bobah pangan aku bobah dulu elelo sudahlah lama dia pangkek lo bobah. Nah itulah manusia. Itu nan alam tu. Awak tu alam. Awak tu berubah-berubah. Lingkung awak tu bisa berubah. Oh kini elelo kau bagaimana je nak lain kau entah. Oh kini okey. Lingkung pagi awak lai dikaji-kaji terbalik di kanan-kanan kaji awak. Di kontah ada dia piti kayu sudah entah lah kau. Oh dia pakai galang sampai ke kaki ya sudah. Melelewat dia tengah agak pakai cincin juga. Apa suruh oleh berubah takah salabah je bisa berubah. Salabah orang bansai kain sarung aja berdua je rumah yang bertumbuk lo tu lagi. Nah dia modal usaha, dia karajo bakal mengkembang ala sipu je tu lagi. Disuruh lah orang diminta anda kaya ongeh lo. Pandai meminta-minta ya macam pandai dengan karajo lo nak lah pandai lo tekatik berubah. Itu manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada berubah, abadi, kemudian tetap. Sementara awak iyo dekat. Namanya awak alam, awak je makhluk berpotensi berubah. Bentuk awak aja kena je kini lah berubah bentuk ya mah. Inilah mulai tua dulu. Ayo. Jadi mengalami perubahan. Pengen awak tentu berubah ke arah nanelo. Mau berubah ke arah lebih baik. Yang pasti nanti semua perbuatan awak karajo awak akan dipertanggungjawabkan. Awak akan disidang. Awak akan diadili. Karena kalau di dunia kok tidak ada nan adil benar, kalau tetap ada aspek subjektif menurut pemahamannya, menurut nalar ini semua berubah. Ini, namanya itulah buatan manusia, hukum manusia namanya. Hukum manusia. Jadi syariat adalah ketetapan hukum manusia, undang-undang, regulasi, aturan. Kalau syariat kan mulai dari syariat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi-Nabi sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, kan namanya syariat kan disesuaikan dengan masa. Berbeda dengan hukum akli yang wajib bagi Allah. Tapi kalau nan syariat, nan hukum syariat, jangkai tuleh. Berubah Dulu contohnya para ulama mazhab kan juga berubah-berubah. Ada namanya qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada pendapat yang dulu, ada pendapat yang terbaru. Itu contoh dalam ketetapan hukum syariat. Disesuaikan kalau ilatnya baang. Dicari ilat disesuaikan dulu.
Itulah yang namanya. Kata lo hukum dan dibuat dek manusia. Dulu namanya orde lama, kata lo mode. Itu kan barang nambah buat dibuat dek manusia. Berpotensi berubah-ubah. Kecil orang Minang, pangana ko na sekali timbul. Takana lo kini deh, bisa ubah lah. Tu orde lama pemilihan gubernur ko, orde baru pemilihan gubernur ko, nak ada pemilihan langsung lah. Mau dipilih ada DPR, kini lah pilih langsung, oleh boleh lah nak balik. Lo katakan dulu lihat itulah nak donan sampurno berubah ini namanya dibuat dewa. Itu nak ketetapan hukum secara lahiriah dan dibuat bisa berubah. Kadang-kadang hukum kau bisa diubah dibuat si anak berkuasa. Si anak berkuasa ni sesuai lo je selera. Si anak kadi lapihnya, si anak kadi tangkuk, si anak kadi manurinya lo itulah. Tetapi hukum Allah nanti manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Maka tentu dalam hukum syariat, secara syariat anak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itulah yang akan kita kerajuan. Segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu kita tinggalkan. Jadi awak mengerti dulu dengan hukum akal, tahu awak dengan wajib pada Allah, mustahil pada Allah, dan jaiz pada Allah. Wajib pada Nabi, mustahil pada Nabi, dan jaiz pada Nabi. Tak perlu wajib pada manusia, mustahil pada manusia, dan jaiz pada manusia. Kalau Nabi Muhammad sifatnya wajib Nabi Muhammad itu benar. Mustahil bagi Nabi Muhammad mengicuan. Tapi jaiz boleh bagi Nabi Muhammad makan, minum, beristri, boleh. Itu jaiz. Tapi Nabi Muhammad, wajib bagi Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Mustahil bodoh. Wajib bagi Nabi Muhammad itu tablik menyampaikan, dan mustahil kitman menyembunyikan. Wajib amanah, mustahil khianat. Nado Nabi Muhammad itu berkhianat. Ini Rasulullah yang maksum, yang terjaga. Maka bagi awak, awak bisa bersifat benar. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya bersikap benar akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kita kepada surganya Allah. Itu nak kita tiru. Kalau lain benar dia nawak katuan, nawak kerajuan, itu adalah mengantarkan awak menjadi orang yang baik. Kalau awak menjadi orang baik, tampaknya adalah sarumu surga Allah. Lah, itulah ini ulang kaji awak. Semoga kita terus istiqomah mengaji, mau ulang kaji, tekan aja awak, tak kaji awak, bahas supaya mantap tauhid awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham puluh kita dengan ketentuan syariat agama kita dan kita kerajuan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allah maufiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.